Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, as-sa'imina was-sa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali, bertatap muka kembali di media sosial ini, kajian online dalam rangka membahas kitab Hayatul Qulub wa Qulubus Sha'imina An-Mudzajan, kitab kehidupan hati dan teladan hati orang yang berpuasa, karya Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan kita kali ini masuk ke 6, yaitu husnul tawakkul ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Apakah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sudahkah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang akan kita bahas insyaallah beberapa menit ke depan. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ya, perlu kita ketahui bersama, ya, fa inna min a'zami min ibadatil qulub, termasuk ibadah hati, ya, allati ya'zumu ajruha, yang dapat memperbesar pahala, ya, akan mendatangkan pahala bagi seseorang, wa yakthuru thawabuha, ya, bahkan akan memperbanyak kepada orang tersebut pahala, memperbesar, ya, dan memperbanyak, adalah husnul tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ya, dengan sebenar-benarnya. Mungkin kita sering mengatakan, sudah deh tawakal saja sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudahkah kita mengerti apa sih hakikat dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi tawakal yang disebutkan oleh para ulama adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madari min umuri dunya wal akhirah, yaitu adalah menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ya, fi istijlabil masalih wa daf'il madar, dalam rangka untuk mendatangkan maslahat, ya, kebaikan-kebaikan, dan sekaligus menolak segala bentuk madarat-madarat yang kita tidak sukai. Itu termasuk dari tawakal. Kita yang menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di situ saja, ma'atafwidil umuri ilallah, dengan menyerahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyerahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'abadlil asbab, dengan berupaya mendatangkan sebab-sebabnya. Kalau bahasanya kita, dengan berikhtiar. Jadi, ya, orang yang bertawakal bukan hanya menyerahkan hatinya saja kepada Allah habis itu diamlah. Bukan seperti itu. Tapi di antara bentuk tawakal adalah dia menyandarkan hatinya kepada Allah, bahwasanya semuanya Allah yang ngatur. Dengan begitu juga kita sambil berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya Allah yang menentukan. Hasilnya Allah yang menentukan. Bahkan kata sebagian ulama, di sini Syekh Sa'ad Asy-Syithri mengatakan, wa tahqiqil iman bi annahu nafi'u ad-dar, dan termasuk dari tawakal kepada Allah Azza wa Jalla adalah implementasi keimanan kita, aplikasi dari keimanan kita, bahwasannya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan manfaat, satu-satunya yang bisa mendatangkan madarat, ya, satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Artinya apa? Artinya dia tidaklah memberi
Artinya la yu'ti wa la yamna wa la yadur wa la yanfa ahadun siwahu. Artinya tidak ada seorang pun di dunia ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat, yang memberi, yang menahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Sa'ad Syithri mengatakan, "Fattawakkul 'ala Allah huwa thiqatu bima 'indallah." Tawakal kepada Allah adalah bukti dia percaya terhadap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. As-thiqatu bima wa'adahu Allah. Percaya dengan janji yang Allah pernah katakan di dalam Al-Qur'an atau dalam lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia selalu bertawakal, menyerahkan segala urusannya, segala apa aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Berikut ya kata Syekh Sa'ad Syithri ya, wa min amthilati dzalik. Bagaimana pengaplikasian tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Di sini disebutkan ada 6 poin ya, aplikasi tawakal seorang mukmin kepada Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi SAW. Ada 6 keadaan. Yang pertama, ya, dan ini hampir semuanya, ya, hampir semua dari kita masuk ke dalam poin ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza hammal insanu bi'ada'in 'amalin li tahqiqi hadafin muayyan tawakkal 'ala Allah. Apabila seorang berambisi untuk melakukan sesuatu, ya, melakukan suatu hal, ya, maka dalam rangka untuk mencapai hadafnya, tujuannya, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah mempermudah kita untuk melakukan hal tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalam surat Al-Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amr, ya, dan bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad dengan mereka dalam hal ini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini korelasinya. Apabila Anda sudah bertekad, ya, sudah ingin melakukan sebuah keputusan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian aplikasi kedua dalam penerapan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah inda takalubi al-a'da 'alal muslim. Ketika musuh menyerang. Ya. Ketika musuh menyerang kepada seorang muslim atau kaum muslimin, maka yang pertama kali yang harus ia lakukan adalah yatawakkal muslimu ala rabbih. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya, fi daf'i syururihim, agar kiranya dia Allah Azza wa Jal, ya, menahan atau menjauhkan seluruh keburukan-keburukan dari kaum musyrikin, kaum kafirin, ya, agar tidak terkena kaum musliminnya, tentunya dengan badlil asbab, dengan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya simak surat An-Nisa ayat 81 dan surat At-Taubah ayat 51. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallahu yaktubu ma yubayyitun." Allah mencatat siasat mereka, apa yang mereka lakukan di malam hari. Ya. Fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka, kaum kafirin. Kemudian apa kata Allah? Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Maka Allah cukuplah sebagai penolong, ya, bagi kaum muslimin, kaum mukminin, pelindung bagi mereka. Itu dalam surat An-Nisa. Adapun dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kami musibah.
Tidak akan ada musibah yang menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk kita semua. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, huwa maulana, dialah pelindung kami. Kemudian kata Allah, wa 'alallah, maka kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita bertawakal kepada Allah di setiap keadaan, terlebih ketika musuh menyerang, ya. Itu yang kedua. Kemudian aplikasi yang ketiga dalam masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah inda i'radil mad'uwina amma tad'uuhum ilaihi minal khairi wal fadilah. Fatawakkal 'ala Allah. Tatkala engkau memberikan nasihat kepada orang lain, ya, kemudian orang lain tersebut tidak mau mendengar nasihat Anda, ya, maka tawakal kepada Allah, serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang jelas kita tidak dituntut agar nasihat kita diterima oleh orang lain, tapi kita dituntut oleh Allah untuk menyampaikan sebuah kewajiban, sebuah amanah, yaitu nasihat. Diterima alhamdulillah, tidak diterima serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kepada para dai, ya. Jangan bersedih hati tatkala para audiensnya tidak menyukai dakwahnya, tidak mendengarkan dakwahnya, ya, menganggap sebagai angin lalu. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah para nabi dan para rasul adalah hanya menyampaikan risalah saja. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati-hati mereka. Dalilnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 216 sampai 217 dan surat At-Taubah 129. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in asauk", apabila mereka Muhammad bermaksiat kepadamu, membangkang terhadapmu, faqul, katakanlah, inni bari'um mimma ta'malun, aku berlepas diri apa yang telah kalian lakukan. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, kemudian tawakallah kepada Al-Aziz, zat yang maha perkasa, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, jangan sedih, ya, tawakal kepada Allah. Tujuan kamu hanya menyampaikan risalah, selesai, ya. Adapun menerima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Taubah 129, fa in tawallau, apabila mereka berpaling, wahai Muhammad, ya, faqul, katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, alaihi tawakkalt, kepadanya aku bertawakal, menyerahkan diri perkaraku, menyerahkan seluruh urusanku kepadanya, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Allah Azza wa Jalla yang memiliki arsy yang sangat besar. Itu yang ketiga. Kemudian aplikasi yang keempat adalah, kalau yang kedua ketika musuh menyerang, kalau yang keempat adalah tatkala, ya, dua pasukan bertemu dalam peperangan. Artinya kaum kafirin dan kaum muslimin bertemu dalam satu tempat, ya, untuk melakukan perperangan, ya, yusra, maka ketika itu disyariatkan bagi seorang muslim, seorang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongannya kepada kaum mukminin, agar kiranya Allah Azza wa Jalla mengangkat, meninggikan kalimat-kalimatnya. Apa dalilnya? Simak surat Al-Imran ayat 160. Allah Azza wa Jalla berfirman, iyansurkumullah fala ghaliba lakum, apabila Allah menolong kalian, maka sekali-kali tidak ada orang yang mengalahkan kalian. Wa iyakhdulkum, apabila Allah membiarkan kalian tidak ditolong, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka kepada siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah Azza wa Jalla. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal kepadanya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Itu tatkala perang. Kemudian yang kelima, dan ini yang mungkin
sekarang yang keadaan kita pada hari ini, yaitu ketika seorang ditimpa musibah, ya, inda hululil masaib, tatkala seorang mendapatkan musibah, maka di antara hal yang disyariatkan kepada orang tersebut adalah dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, ya. Karena semua perkara ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusan ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang mengetahui segalanya. Maka seorang muslim tiada lain dan tiada bukan kecuali bertawakal, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan memberikan solusi baginya, akan memberikan jalan keluar, jalan solusi kepada orang tersebut, sehingga dia akan mendapatkan kelapangan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 41 dan 42. Walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah Azza wa Jalla, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dianiaya, dizalimi, lanubawwi annahum fid dunya hasana, maka kami akan memberikan tempat yang baik fid dunya, di kehidupan dunia, wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan pahala akhirat adalah lebih besar yang akan ia dapatkan, law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Siapakah mereka itu yang akan mendapatkan tempat yang baik di dunia dan pahala yang besar di akhirat? Kata Allah melanjutkan pada ayat selanjutnya, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka lah orang-orang yang bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang terjadi menghampirinya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Terlebih kita sekarang di musim corona ini, ya, aktivitas kita tidak normal, tidak seperti biasanya, ya. Rezeki sebagian orang itu sekarang masret, ya, dan lain sebagainya, waktu-waktu yang sulit. Maka di saat inilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak diri saya pribadi dan kepada yang mendengarkan tentang masalah ini, mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang mengatur, yang menjadikan semua keadaan seperti ini. Maka kepadanya lah kita memohon solusi, hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hasbi Allah, katakanlah cukuplah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pelindungku, wa alaihi yatawakkalul mu'minun, hanya kepadanya lah orang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupinya. Namun ya perlu kita ingatkan bahwasanya tawakal itu bukan diem saja di rumah, ya, tanpa melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Lah, orang yang sakit di antara bentuk tawakalnya pergi ke dokter, ya, berobat. Adapun hasilnya Allah yang menentukan. Sembuh atau tidak sembuh Allah yang menentukan. Seorang siswa agar mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus, bukan diam saja di rumah tidak belajar. Lah, di antara bentuk tawakal dia kepada Allah dengan belajar, bertanya kepada guru, bertanya kepada orang yang paham, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk melakukan ujian, menjawab ujian. Maka selebihnya serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan yang menilainya segala semua perkara tersebut. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Sebagian orang mengatakan, ngapain sih takut corona? Corona juga makhluk Allah Azza wa Jalla, sudahlah bismillah. Nah, itu bukan orang yang tawakal, tapi orang yang pura-pura tawakal. Ya, salah. Kita ya bukan takut kepada corona, tapi kita melindungi diri agar kita melindungi kesehatan kita. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk melindungi diri kita masing-masing. Ya, wala tulqu bi aidikum ila at-tahluka. Jangan engkau jeburkan diri Anda ke jurang kebinasaan.
Sama seperti orang yang merokok, ya. Sudahlah, umur itu di tangan Allah Azza wa Jalla, ya. Kematian ada di tangan Allah. Waktunya mati ya mati. Berapa banyak dokter katanya yang mengobati pasien meninggal pada sehat walafiat. Tapi berapa banyak para perokok yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan orang tersebut tidak memahami kaidah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab, ikhtiar, maka ya hasilnya Allah yang menentukan. Ya, hasilnya Allah yang menentukan. Sama perkara rizki, ya, sama perkara rizki. Rizki Allah sudah tentukan. Allah sudah tentukan si fulan akan dapat ini, si fulan dapat ini pada hari ini. Ya, kalau kayak gitu, kalau kita katakan omongan tadi seperti omongan orang tadi, ya sudah, diam saja di rumah, nggak usah bekerja. Toh Allah yang akan memberikan rizki. Tapi kenyataannya mereka semua bekerja mencari rizki. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rizki itu. Artinya kita diperintahkan untuk apa? Untuk badzul asbab, mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian aplikasi yang keenam adalah ketika terjadi ikhtilaf, silang pendapat, maka kita disunahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 10, "Wa makhtalaftum fihi min syai'." Apabila tatkala kalian berselisih pendapat terhadap sesuatu, fahukmuhu ilallah, maka kembalikan perkaranya kepada Allah Azza wa Jalla. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dialah Allah Azza wa Jalla Tuhanku, kepadanya aku bertawakal, kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kan kembali. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian kata Syekh Sa'ad Syithri hafizahullah taala melanjutkan, maka seorang muslim hendaknya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam masalah akhirat juga, ya. Kebanyakan orang bertawakal kepada Allah dalam perkara dunia. Allah cukupkan perkara dunianya. Tapi perkara akhirat nggak pernah dia bertawakal kepada Allah. Sehingga kita dapati orang yang bertawakal kepada Allah hanya dalam perkara dunia, Allah cukupkan perkara dunianya. Tapi ketika perkara akhiratnya, dia biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada yang sholat. Kita lihat orang-orang kaya, orang-orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah. Lihat keadaan agamanya bagaimana. Tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan mereka tidak menjadikan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak bertawakal kepada Allah dalam perkara agama mereka. Makanya ana masih ingat mendapatkan faedah dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Dalam masalah bertawakal, orang itu terbagi menjadi dua. Ada tawakalnya orang-orang awam, ada tawakalnya orang-orang khusus. Tawakalnya orang-orang awam, mereka hanya bertawakal dalam perkara dunia, maka Allah cukupkan perkara dunianya. Ya, tapi perkara akhir mereka tidak tawakal, sehingga mereka jauh dari agama. Tidak paham sholat, tidak paham puasa, tidak paham zakat, tidak mau haji, tidak beriman kepada Allah, bahkan tidak sholat, ya. Hidupnya apa? Hidupnya dunia, dunia, dan dunia. Bangun tidur, sampai tidur lagi isinya dunia dan dunia. Seakan-akan dunia akan dibawa mati olehnya. Seakan-akan dunia diciptakan untuknya dan dia diciptakan untuk dunia. Kenapa? Obsesinya dunia. Dan tawakalnya dia hanya dunia. Maka Allah cukupkan perkara dunia saja. Berbeda dengan ulama. Ulama, orang-orang khusus, mereka bertawakal dalam dua poin tadi. Poin bertawakal pada Allah dalam perkara dunia, Allah cukupkan dunia mereka. Kemudian mereka juga bertawakal pada Allah dalam perkara agama mereka, sehingga Allah bantu mereka. Allah berikan karunia untuk bisa beribadah. Allah berikan istiqamah kepada mereka sampai hari tua mereka. Sampai hari tua mereka, mereka masih kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka masih istiqamah di dalam agama mereka, karena mereka bertawakal kepada Allah dalam perkara akhirat mereka. Di antara bentuk tawakalnya, sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam menjalankan agama. Palingkanlah hatiku dalam beribadah kepadamu. Sehingga kita lihat mereka umurnya 60, 70, 80 masih semangat beribadah kepada Allah, bahkan bisa menjalankan dakwah sebagaimana mestinya. Lihat Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Abbad, umur 80 atau 90 tahun sampai sekarang masih mengajarkan kepada murid-muridnya Sahih Bukhari dengan hafalannya. Lihat Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, sampai sekarang masih semangat untuk mengajarkan agama Islam padahal beliau sudah berusia senja. Siapa yang membantu dia? Siapa yang membimbing dia? Siapa yang membimbing mereka semua? Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh konkret agar kita tidak hanya bertawakal kepada Allah dalam perkara dunia saja, tapi perkara akhirat pun jauh kita harus lebih bertawakal kepada Allah karena masalah agama ini, ya. Karena agama ini yang akan menolong seorang hamba, yang tali simpul kebahagiaan, keberuntungan seorang hamba bukan di dunianya, tapi di akhiratnya. Ya, keimanan, keislaman, seberapa bagus kualitasnya, seberapa itu juga kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba akan didapatkan oleh Allah, oleh orang tersebut. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian beberapa poin berikutnya di sini disebutkan faedah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita bahas masalah tawakal? Ya, karena banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya tawakal adalah mendatangkan sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ya, kita semua mencintai Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah mencintai kita? Nah, ini yang sulit untuk dijawab. Ya, tergantung kondisi kita masing-masing. Kita semua mencintai Allah. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah Allah mencintai kita semua? Apakah Allah mencintai Anda? Ya, maka di antara bentuk kecintaan Allah pada hamba adalah tawakal. Dalilnya adalah dalam surat Al-Imran ayat 159. Wa fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tawakal berikutnya adalah tardus syayatin anil mu'min mutawakkil. Mengusir syaitan. Ya, mengusir gangguan syaitan. Ya, karena dia bertawakal kepada Allah. Apa dalilnya? Simak surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ya. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitanir rajim, yakni a'udzu billah minasyaitonir rajim. Mengapa? Innahu laysa lahu sultan. Karena syaitan tidak memiliki pengaruh kepada orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Rabbnya. Nah, ini yang bertawakal kepada Rabbnya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Dan sesungguhnya syaitan itu pengaruhnya hanya kepada orang-orang yang menjadikannya pemimpin, wali-walinya, dan kepada orang-orang yang musyrik. Dalam sebuah hadis disebutkan, ini pentingnya tawakal. Mudah-mudahan setelah membaca ini kita banyak mengaplikasikan hadis ini dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min manzilihi aw min baiti." Apabila seorang keluar dari rumahnya, ya, membaca doa keluar rumah, kemudian dia berkata, "Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Doanya singkat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, sekali menyebutkan hafal insyaallah. Apa yang akan dia dapatkan? Dunia dan akhirat akan dia dapatkan.
Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqit wa tanaha anhu syayatin. Sungguh engkau telah mendapatkan hidayah, kebutuhanmu akan dicukupi, dan engkau akan dijauhkan dari mara bahaya, dan syaitan akan lari dari mengejar dirimu. Lihat, 4 ya faedah yang akan ia dapatkan. Akan mendapatkan hidayah, petunjuk, akan dicukupi kebutuhan hidupnya, akan dijauhi dari segala mara bahaya, ya, dan syaitan akan lari dari menggodanya. Ya, dari menggodanya. Ini penting sekali untuk kita aplikasikan, apalagi pada zaman sekarang yang virus corona. Di antaranya banyak membaca doa ini ketika keluar rumah agar tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka tatkala mendengar seperti ini, syaitan berkata kepada kawannya, pesimis, Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqit? Bagaimana aku bisa mendekat kepada seseorang yang telah dijamin hidayahnya, yang telah dijamin kebutuhan hidupnya, dan yang telah dijamin agar tidak tertimpa mara bahaya. Ini penting sekali ayuhal ikhwah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti dari apa? Aplikasi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Poin berikutnya di antara faedah tawakal. Ini juga penting sekali, ya. Kebanyakan kita tergandrungi dalam masalah ini, annahu min asbabi rizq. Tawakal bisa mendatangkan rezeki. Ya, tawakal bisa mendatangkan rezeki, bahkan keberkahan dalam rezeki. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Sekiranya kalian, kata Nabi SAW, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkulih, sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar tawakal, apa kata Nabi SAW? La razaqakum, pasti dia akan memberikan rizki kepada kalian, kama yarzuqut tayra tagdu himasa wa taruhu bitana, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang pergi meninggalkan sarangnya dalam keadaan lapar, kemudian balik dalam keadaan kenyang. Lihat, seekor burung ya tidak memiliki akal seperti manusia. Allah beri rizki sampai dikenyangkan perutnya. Bagaimana dengan seorang manusia? Bagaimana lagi dengan seorang yang mukmin? Bagaimana lagi seorang yang sujud syukur, yang sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti Allah akan menjamin rizkinya. Pasti Allah akan menjamin orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man nazalat bihi faqah." Barang siapa yang tertimpa kemiskinan atau musibah, ya, fa'anzalaha billah, kemudian ia keluhkan kepada Allah Azza wa Jalla, ia adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayushikullahu lahu birizqin ajil au ajil, maka hampir-hampir saja Allah akan menyegerakan baginya rizki, baik itu dengan bersegera atau akan diundur sedikit. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah akan jamin, karena itu janji Allah Azza wa Jalla, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, pasti Allah akan cukupkan. Itu keyakinan yang harus kita patrikan dalam hati kita masing-masing, ya, tentang masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidit tawakkul, di antara bentuk faedah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla adalah tuma'ninatun nafs wa rahatul bal. Hati menjadi tenang, ya, pikiran menjadi jernih, wa hudu'ul qalb, ya, akan jadi rileks, enggak panik. Apalagi zaman sekarang dibikin orang itu panik. Banyak orang yang mengeluhkan masalah rizki. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yakinlah bahwasannya dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan keadaan seperti ini. Maka cukupkanlah kita kepada Allah. Pasti Allah akan jamin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Pasti patrikan seperti itu. Maka akan lahir ketenangan batin. Pasti akan lahir, ya, hati yang tenang, hati yang damai, tidak gelisah.
Karena seorang mukmin dia mengetahui selagi dia masih hidup, Allah akan jamin kebutuhan rezekinya. Selagi dia masih bernapas, maka Allah masih memberikan rezeki. Karena dia juga mengetahui tidaklah seorang itu meninggal kecuali rezekinya telah habis. Maka selagi dia masih hidup, Allah masih memberikan rezeki dari manapun dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk tawakul pada Allah Azza wa Jalla, bentuk tawakal pada Allah, Allah akan menjaga dia dari maksiat. Ya, Allah akan menjaga dia dari maksiat, ya, karena bentuk tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk faedah tawakul kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebab masuknya seorang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadis yang panjang itu tentang Ukasyah yang masuk dalam 70.000 golongan dari umat Nabi SAW yang masuk hisab dan masuk azab. Di antara kriterianya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabbnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi poin-poin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir ingin saya sebutkan di sini, banyak disebutkan tapi mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama durasinya, adalah wa mimma yadkhul, dan termasuk dalam bentuk tawakal kepada Allah adalah ihsanudzan bihi subhanah. Kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwasannya Allah pasti akan menurunkan solusi di setiap musibah, di setiap jalan kesulitan. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian sama Allah diulangi lagi, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini bentuk tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yakinlah, patrikan dalam hati kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar di setiap problematik kehidupan. Wa fi'lil asbab, dan melakukan sebab-sebab ikhtiar. Dan wa a'zamut tawakkul, termasuk bentuk tawakal yang paling besar di sisi Allah adalah at-tawakkul Allah fi jalbil hidayati wa nasrid din wa thabatil iman, yakni bertawakal kepadanya dalam menggapai hidayah, agar mendapatkan hidayah. Dan apabila sudah mendapatkan hidayah, meminta kepada Allah agar hidayah ini selalu menetap kepada dalam hatinya, istiqamah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri muslim. Wa thabatil iman, dan kekokohan iman kepada di dalam hatinya. Ini termasuk tawakal yang paling tinggi di sisi Allah, adalah tawakal terhadap perkara agamanya. Ya, ayuhal ikhwah wal akhwat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa pembahasan tadi mengenai tawakal, ya, mudah-mudahan bisa menjadikan kita, ya, selalu gampang untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab-sebab yang tadi telah kita sebutkan dan faedah-faedahnya baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW yang akan menanti bagi orang yang bertawakal, menjadikan kita lebih refresh kembali terhadap keadaan yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, mencukupkan kebutuhan kita, mencukupkan rezeki kita, dan selalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan Islam wal iman. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.